Ada banyak mayat bayi yang membusuk di tempat sampah. Dan mayat bayi ini semua adalah para orang yang berselingkuh dan mengaborsi di klinik ilegal. Yang mengerikan adalah, ini adalah film yang didasarkan pada peristiwa nyata. Tahun 2010, polisi menemukannya di dalam kuil Thailand, menyimpan sebanyak 2002 mayat bayi. Dan mayat janin ini telah disembunyikan setidaknya selama setahun. Semua adalah janin yang diaborsi secara ilegal. Polisi membungkis janin dengan plastik putih dan disusun dengan rapi. Para biarawan diundang untuk membacakan doa untuk jiwa para janin. Aborsi secara tegas dilarang oleh hukum Thailand. Mereka yang tidak setia dalam cinta, para wanita yang tidak bisa melahirkan anak mereka, hanya dapat memilih untuk pergi ke klinik ilegal untuk aborsi janin. Hari ini datang lagi seorang wanita, dia berteriak dan melakukan aborsi. Di sebelahnya pacarnya sedang menemaninya, klinik dalam kondisi buruk. Kondisi kesehatan juga sangat memprihatinkan. Dokter wanita tak berdokumen tampak dingin. Kemudian dia membungkus embrio dalam kantong plastik. Dilempar ke kamar mandi seperti sampah. Di sisi lain sekeluarga bertiga dengan jalan-jalan. Suami istri sangat mencintai satu sama lain, dan putri mereka juga sangat pintar. Ternyata pria ini sudah berkeluarga. Jadi secara tidak bertanggung jawab dia mengaborsi janin pacarnya. Setelah itu, tidak tahu mengapa, putri mereka sering berbicara dengan udara, dan mengaku dia melihat adik kecil yang tak berdaya terus mengikutinya. Ibu, ayah, tunggu adik. Perilaku yang aneh membuat orang tuanya sangat khawatir. Dan peristiwa aneh terus terjadi satu demi satu. Di rumah, putrinya juga mulai berbicara dengan dirinya sendiri dengan aneh. Katanya dia sedang berbicara dengan adiknya di dalam tas. Ibunya sangat ketakutan. Dia membuka ransel dengan hati-hati. Ada bayi berdarah di dalamnya. Ibunya sangat terkejut. Wajahnya hingga pucat. Suaminya mendengar teriakan segera menghampirinya. Dia membuka dan memeriksa, tapi hanya melihat boneka berbintik. Putrinya bilang dia membawanya pulang dari kuil. Pria merasa sangat aneh. Keesokan harinya dia membawa boneka itu kembali ke kuil. Kemudian dia mengambil gambar dengan kamera. Saat itu seorang paman mengusir pria itu. Dia menemukan bahwa seseorang berwarna putih dalam gambarnya. Seperti wajah anak-anak, dia sangat bingung. Kuil ini pasti memiliki rahasia yang tak terkatakan. Dia merokok dan memegang alat, membungkuk dan mulai sibuk. Akhirnya dia menunjukkan senyum yang menawan. Dia membuang bayi di tempat sampah. Tidak ada tindakan perlindungan. Kondisi kebersihan benar-benar buruk. Akibatnya, gadis itu berdarah terus-menerus. Setelah menghentikan pendarahan, ia dibawa kembali ke rumah sewaan oleh pacarnya. Tapi kesehatannya belum membaik. Perutnya semakin sakit. Setelah sampai di rumah sakit baru mengetahui, dirinya kehilangan kemampuan melahirkan selamanya. Dan janin yang telah diaborsi dikemas dalam kantong plastik oleh dokter ilegal, dan diserahkan ke paman kuil untuk dibakar. Dan dia membayar biaya kremasi. Ternyata dia diam-diam membantu dokter wanita untuk membakar bayi. Hari ini, seperti biasanya dia menulis jumlah janin di kalender. Kalender tiba-tiba bergerak. Si paman sangat panik. Dia bergegas pergi. Di sisi lain, hal-hal aneh terjadi di rumah pria ini. Tiba-tiba muncul banyak sidik jari bayi di dinding. Putrinya berayun di luar rumah pada tengah malam. Seolah-olah ada kekuatan misterius di sekitarnya, yang membuat ayunan mengayun tinggi. Tangisan bayi bergema membuat putrinya menangis dalam kengerian. Kemudian pria itu tiba tepat waktu. Dia buru-buru mengendong putrinya. Putrinya selalu mengatakan adiknya ada di sampingnya. Dalam menghadapi peristiwa spiritual terus-menerus terjadi, pria mulai mempelajari kebenaran dari hal-hal itu. Dia mengarahkan kamera ke tempat tidur putrinya. Hanya terlihat cahaya hantu berkedip dalam gambar. Pria itu ketakutan hingga terdiam. Hari ini putrinya menghilang lagi dan dia buru-buru mencarinya. Terakhirnya dia menemukan putrinya duduk di dekat samping jendela. Putrinya bilang dia bermain dengan adiknya, tapi di sampingnya tidak ada orang sama sekali. Sementara itu, istrinya juga dirasuki oleh bayi hantu dan tidak bisa mengendali tubuhnya. Anehnya mengeluarkan tangisan bayi. Kekuatan istrinya tiba-tiba menjadi kuat. Suaminya didorong jatuh hingga pingsan. Paman kuil sedang membakar mayat bayi. Tiba-tiba api padam. Paman terpaksa menaruh mayat di kamar mayat. Semakin banyak mayat bayi menumpuk, membentuk bayi kebencian.
kemudian membalas dendam pada orang-orang yang membunuh mereka. Pertama-tama adalah dokter wanita yang ilegal. Dia tampaknya dikendalikan oleh bayi hantu. Dengan menggila dia mengambil pisau bedah di sebelahnya. Kemudian terus-menerus menusuk dirinya. Dia menahan rasa sakit dan berhasil keluar dari ruangan. Selama pelarian, tubuh mulai mengeluarkan banyak darah. Bayi hantu perlahan-lahan berkumpul di depannya. Dia menangis dengan kuat. "Kumohon lepaskan aku. Semua ini karena orang tuamu. Anda tidak bisa menyalahkan saya." Bayi hantu tampaknya memahami sesuatu. Akhirnya dia pergi. Pacar pria itu juga tidak bisa kabur. Sebuah kekuatan misterius menariknya ke kolam renang. Darah menyebar dalam sekejap. Pria itu tiba-tiba merasakan hal yang aneh pasti ada hubungannya dengan kuil itu. Dia segera pergi ke kuil. Dia mendengar tangisan minta tolong istrinya dari kamar mayat. Dia menyelamatkan istri dan putrinya, namun putrinya berkata, "Kenapa kau hanya begitu baik pada kakak?" Di belakangnya istri dan putrinya menatapnya dengan horor. Dia mendapati dirinya memegang mayat bayi berlumuran darah. Dia ketakutan hingga terjatuh ke dalam air. Hantu bayi langsung mengelilinginya. Polisi datang untuk melakukan pemeriksaan di kuil. Saat membuka kamar mayat, dengan bau busuk, puluhan ribu mayat bayi terjatuh keluar. Hal ini membuat semua orang terdiam. Paman kuli dan dokter wanita dibawa ke pengadilan. Tapi dokter wanita tidak berpikir dia telah berbuat jahat. Karena dia mengadopsi banyak anak yatim piatu selama periode ini. Pria itu menjadi koma karena merasakan terlalu banyak ketakutan. Dan tempat tidur di sampingnya adalah pacarnya. Hantu bayi hantu mengikuti mereka berdua. Ini adalah akhir dari film. Film ini didasarkan pada peristiwa nyata. Menceritakan tentang aborsi ilegal yang ada di Thailand. Sepertinya ini melawan orang aborsi. Tapi ini juga cerita tentang pasangan yang tidak bertanggung jawab. Perlu dipikirkan kembali oleh semua orang. Dalam masyarakat saat ini, tindakan kehamilan sangat banyak. Anda tidak boleh hanya memikirkan kebahagiaan sejenak tanpa memikirkan konsekuensi. Tolong hormati kehidupan. Juga menghormati cinta.